Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada anak kelas 7, baik SMP maupun MTS, yang kemarin sudah mengerjakan ya. Untuk SMP, alhamdulillah 100% kalian mengerjakan semuanya. Untuk anak MTS, masih ada satu ya nak ya, tidak mengerjakan. Semoga satu anak ini hari ini mau belajar, mau mengerjakan. Oke? Sudah siap alat tulis kalian? Buku, pulpen, atau pensil untuk mencatat materi hari ini. Untuk materi hari ini, Ibu masih mengulang pelajaran yang lalu. Meneruskan pelajaran yang lalu, yaitu tentang teks deskripsi. Kalau kemarin kita belajar tentang pengertiannya dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, ada yang ingat teks deskripsi itu apa? Iya, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objek itu bisa apa saja, nak? Bisa manusia, bisa hewan, bisa benda, ruangan, waktu, dan peristiwa. Itu untuk teks deskripsi. Nah, sekarang materi apa yang dari teks deskripsi yang akan Ibu terangkan kepada kalian, yaitu tentang jenis teks deskripsi, kaidah kebahasaan Indonesia dalam teks deskripsi. Jadi ada dua materi yang akan dibahas untuk hari ini. Satu, jenis teks deskripsi, dan kaidah kebahasaan Indonesia dalam teks deskripsi. Oke. Apa saja itu jenis teks deskripsi? Kita lihat. Di sini ada dua jenis teks deskripsi. Apa itu? Satu, yaitu teks deskripsi spesial. Apa saja teks deskripsi spesial? Yaitu teks yang menggambarkan suatu ruangan dan waktu. Nah, menggambarkan, melukiskan suatu ruangan dan waktu. Apa yang bisa kalian ceritakan kalau ruang? Bisa kalian ceritakan kamar kalian, bisa menceritakan rumah kalian, ya kan? Bisa juga menceritakan lingkungan rumah kalian, ya kan? Daerah kalian, itu ruangan bisa. Nah, kalau waktu, menceritakan apa? Peristiwa. Bisa diceritakan ketika kalian bangun tidur sampai kalian malam tidur kembali. Tuh, karena ada waktu. Tuh bisa kalian ceritakan. Atau kehidupan kalian pada saat kalian masih di TK, di SD, itu ada ruangan waktu. Ya, jadi bisa digambarkan, diceritakan ruangan waktu. Tuh. Lalu yang kedua adalah tentang teks deskripsi subjektif. Nah, teks deskripsi subjektif itu apa saja? Menggambarkan manusia, hewan, dan benda. Seperti apa kalian menggambarkan, menjelaskan hewan? Ada yang ingat kemarin Ibu telah membahas tentang contohnya apa? Kelinci. Iya. Jadi kelinci diceritakan tentang bulunya, warnanya, lalu kehidupannya kelinci, itu hewan. Kalau manusia diceritakan dari ujung kepala hingga ujung kaki, bisa diceritakan wajahnya, mukanya, kulitnya, matanya, bibirnya, hidungnya, telinganya, dan semuanya yang ada di manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki kalian menggambarkan. Ciri khas orang tersebut bisa. Nah, itu menggambarkan. Benda. Kalau kemarin Ibu mencontohkan tentang tempat pensil. Betul. Tempat pensil, ukurannya, warnanya, bentuknya, ya kan?
Atau juga kemarin Ibu memberikan contoh tentang Monas, ya kan? Monas itu benda, ukurannya. Nah, itu bisa. Ya. Yang bisa kalian gambarkan. Nah, nanti ada contohnya. Sekarang tentang kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan yang A adalah menggunakan kata yang merujuk pada nama objek. Menggunakan kata yang merujuk pada nama objek. 1. Kata merujuk orang. Nah, merujuk orang. Di sini, Putri adalah anak yang pintar. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelas. Nah, di sini maksudnya merujuk mana yang kata rujuk? Iya. Kata iya. Kenapa? Apa sih kegunaannya kata merujuk? Kata merujuk itu adalah untuk mengganti kata. Di sini ada kata orang, tempat, dan benda. Nah, orang, ada orang pertama, ada orang jamak, ya kan? Orang kedua. Nah, kalau orang pertama atau tunggal bisa dirujuk menggunakan kata iya, dia, tuh. Saya boleh, aku boleh. Nah, itu. Maksudnya apa? Untuk kalimatnya supaya kalimatnya lebih efektif, lebih bagus, lebih objektif, lebih bervariasi, ya kan? Kalimatnya lebih bervariasi. Kalau misalnya kalian menggunakan kata putri, tiap kalimat ada kata putri, itu tidak efektif, ya kan? Karena menggunakan kata tersebut. Nah, membacanya juga orang akan pusing. Nah, itu maksudnya kata merujuk. Lalu di sini ada kata tempat. Nah, merujuk kata tempat, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di sana terdapat bangunan monumen nasional yang menjadi simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau kata tempat ada 3, ya kan? Ada 3 kata gantinya. Ada di sana, di sini, di situ. Jelas? Ada 3. Jadi sama tadi, supaya apa? Supaya lebih bervariasi kalimatnya, tidak selalu monoton. Kata itu saja, misalnya Jakarta kan pusing membacanya. Jadi ada kata di sana, di sini, di situ, itu bisa diganti. Kemudian kata merujuk benda. Kemarin saya membaca novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang pernah saya baca. Nah, mana kata rujukannya ini? Nah, kata benda ada 2. Ada ini, itu. Ya kan, kalau kata benda, kata rujukannya ada 2. Ini, itu. Mana kata bendanya? Laskar Pelangi karya Andre Hirata, nama bukunya. Paham? Oke. Selanjutnya, nah, di sini kalimat menggunakan kalimat panca indera. Nah, menggunakan panca indera kemarin sudah dibahas kan? Nah, di sini bisa dilihat. Melihat. Bukit hijau menjadi latar pantai. Bukit hijau. Dilihat. Di pantai itu ada bukit hijau. Nah, dapat dilihat. Bukit hijau menjadi latar pantai. Mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, ketika kalian sedang di pantai, kalian mendengarkan debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, suara ombaknya berirama, ya kan?
Yur-yur misalnya seperti itu. Merasa, udara sangat terasa segar. Nah, di pantai udaranya sangat segar, adem, banyak angin, sehingga kalian bisa merasakan sejuk dan segar. Nah, itu yang dinamakan merasa. Kemudian, menggunakan kata sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Antonim, lawan kata. Di sini ada kata indah dan elok. Lanjutnya, menggunakan kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum dan kata khusus. Kata umum apa? Kata yang masih secara umum, secara garis besar, masih luas. Nah, sedangkan kata khusus adalah kata yang sudah menyempit, khusus menjadi lebih kecil. Nah, contoh misalnya indah. Kata indah bisa ada elok, cantik, ayu. Nah, kendaraan. Kendaraan itu masih umum. Ada apa saja? Mobil, motor, sepeda, beca, kereta, ya kan? Pesawat. Nah, tuh, bis. Nah, itu yang dinamakan secara khusus. Jelas? Kalau ibu tanya lagi misalnya apel. Apel, jeruk. Masuk umum atau khusus? Iya, masuk ke khusus. Kenapa? Karena kata umumnya adalah buah. Tuh. Kalau misalnya baju, masuk ke umum atau khusus? Iya, masuk ke khusus. Kenapa baju masuk ke khusus? Karena kata umumnya apa? Pakaian. Tuh, seperti itu. Jelas ya? Di sini ada contohnya. Kita lihat. Kamar tidurku sangatlah lebar dan nyaman. Ruangan itu memiliki luas kira-kira 42 meter persegi. Di dalamnya terdapat satu tempat tidur dan meja belajar yang diletakkan di tempat sebelah lemari pakaianku yang terbuat dari kayu jati. Nah, ini contoh teks deskripsi apa jenisnya? Spesial atau subjektif? Ada yang tahu? Ada, Andi? Nah, apa jawabannya adalah spesial. Kenapa spesial? Karena di sini menjelaskan ruangan, menggambarkan ruangan. Tuh. Nah, masuknya ke dalam ruangan. Ya. Contoh lain apa? Misalnya kalau ruangan, kalian bisa menceritakan rumah kalian. Rumah saya terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga dan TV, ruang makan, dapur, 2 kamar tidur, dan toilet. Ada halaman depan dan halaman belakang untuk menjemur pakaian. Halaman depan untuk kami bermain. Nah, itu yang dinamakan ruangan. Nah, bisa menceritakan rumah. Kalau waktu, Bu, contohnya apa sih, Bu? Tolong dong. Misalnya, hari ini saya bangun pagi pukul 4. Sambil menunggu azan subuh, saya wudhu terlebih dahulu lalu saya membaca Al-Quran. Ketika azan subuh, saya mulai sholat subuh. Selesai sholat subuh, saya membantu orang tua membersihkan rumah.
Kebetulan saya kebagian untuk menyapu dan mengepel lantai rumah. Ketika pukul 7 teng, saya buru-buru mandi. Dikarenakan saya sudah harus mulai belajar BDR di rumah. Karena wali kelas saya sudah mengirimkan tugas dan pelajaran hari ini. Nah, selesai mandi, saya belajar. Sambil belajar, saya memperhatikan materi. Mohon maaf Bu Guru, saya sambil makan sarapan. Nah, itu kan waktu, ada kehidupan. Menerangkan ada waktu dari jam 4, sholat subuh, kemudian membantu orang tua, jam 7 pagi kalian sudah harus mandi karena kalian harus belajar. Nah, itu yang mendeskripsikan, menggambarkan kehidupan kalian. Nah, itu yang dinamakan waktu. Jelas ya? Paham? Bu, kok itu ada warna biru dan warna merah ya? Di teksnya apa itu ya? Oh iya, kamar tidurku sangatlah lebar dan nyaman. Nah, termasuk kebahasaan apakah itu? Nah, yang warna biru termasuk kebahasaan panca indera apa? Penglihatan. Kamar tidurku sangatlah lebar dan nyaman. Itu termasuk kebahasaan panca indera penglihatan. Nah, lalu warna merah ada kata itu. Itu masuk ke dalam kata rujukan. Rujukan apa? Benda. Ruangan itu kamar. Kamar itu kan benda. Ya kan? Nah, itu menggantikan kata kamar. Nah, jelas ya? Paham? Oke. Kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini. Burung merak hijau adalah spesies yang paling menawan di antara spesies yang lainnya. Bulu burung ini tampak hijau, keemasan, dan begitu cantik. Ketika sudah dewasa, burung ini bisa sangat besar panjangnya, yaitu mencapai 300 cm. Sedangkan di bagian atas burung ini punya jambul tegak. Biasanya burung merak hijau betina punya ukuran tubuh yang lebih kecil. Bulunya juga tampak kurang mengkilap tanpa memiliki bulu yang menutupi ekor. Nah, teks ini membahas tentang apa? Burung merak hijau. Berarti masuk teks deskripsi jenis spesial atau subjektif. Iya, termasuk jenis subjektif karena membahas tentang hewan. Nah, tuh ya. Kemudian kebahasanya ada apa aja, Nak? Nah, itu ada merah. Ini berarti kata rujukan benda juga apa? Burung merak hijau. Kemudian ada cantik. Berarti bisa disinonim. Sinonim cantik. Tadi apa? Menggantikan jadi apa? Elok. Bisa. Nah, paham ya? Materi hari ini. Semoga kalian paham penjelasan dari Ibu hari ini. Ya. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya. Ibu tidak pernah memberikan tugas yang jauh dari materi. Jadi kalau kalian benar-benar memahami materi ini, melihat dari awal sampai akhir, pastilah kalian jawabannya bagus. Apalagi kalau kalian mencatat.
Nah, mencatat itu juga jawabannya lebih bagus. Paham? Karena kemarin banyak yang dapat nilai 10. Berarti yang nilainya 10, kalian benar-benar melihat materi dari awal sampai akhir. Ya. Semoga hari ini juga banyak yang mendapatkan nilai 10 atau nilai 100. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.